Bu, jangan pulang ke rumah dulu. Suara anakku bergetar di telepon sore itu. Aku sedang di pasar, memegang kantong sayur, ketika kalimat itu membuat lututku lemas. Kenapa, Nak? Ada apa di rumah? Ia tidak langsung menjawab. Yang kudengar hanya napasnya yang tersengal. Ayah lagi marah sama orang. Bu, jangan pulang dulu. Dan untuk pertama kalinya dalam 12 tahun pernikahanku, aku merasa rumahku sendiri bukan lagi tempat yang aman. Suamiku bukan orang yang mudah marah. Ia hanya pria sederhana. Bangun pukul 4 pagi, setelah mandi dan sholat subuh, dia menyeduh kopi hitam di dapur kecil kami. Lalu berangkat kerja dengan motor tuanya, yang knalpotnya sering batuk-batuk. Setiap malam, ia pulang dengan wajah lelah. Tapi tetap menyempatkan bercanda dengan anak-anak kami. Kami memang tidak kaya, tapi aku selalu merasa cukup. Seminggu kemudian, ada seorang pria paruh baya datang ke rumah. Bajunya rapi, tapi senyumnya kaku. Pak Armannya ada, Bu? Saya mau menagih kewajiban yang belum diselesaikan, tanya pria itu. Aku agak bingung, tidak mengerti apa maksudnya. Lalu, mereka pun berbicara pelan di kursi teras depan rumah. Jujur, aku tidak mendengar begitu jelas. Tapi yang kupahami, nada suamiku bukan nada orang yang tenang. Malamnya, kami agak bertengkar untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Kamu punya hutang apa, Mas? Aku bicara dengan nada bicara agak keras, dan ia pun diam. Kamu pikir aku tidak akan tahu selamanya? Ia hanya berkata satu kalimat. Aku lakukan ini buat kalian. Mungkin maksud dia untuk memotong situasi. Tapi kalimat itu tidak membuatku tenang. Justru makin bertanya-tanya. Dan tak elak lagi. Beberapa hari kemudian, aku pun akhirnya tahu. Hutang itu bukan karena judi, bukan karena selingkuh, bukan karena gaya hidup. Ia meminjam uang besar untuk membantu adiknya yang hampir kehilangan rumah. Dan itu dilakukan tanpa memberitahuku, tanpa berdiskusi. Dan akhirnya dia harus menanggung cicilan sendirian selama hampir 1 tahun. Dan kini ia tidak lagi sanggup membayar. Aku pun jadi marah, tapi juga terluka, yang menimbulkan pertanyaan besar dalam hatiku. Kenapa aku tidak dianggap cukup kuat untuk diajak berbagi beban? Sore itu, saat masih di tempat kerja, tiba-tiba anakku melarangku pulang. Dan ternyata 2 orang penagih itu datang lagi. Mereka berbicara keras. Anakku ketakutan melihat ayahnya ditekan. Bukan karena suamiku jahat, bukan karena ia berkhianat, tapi karena ia merasa harus menjadi pahlawan sendirian. Saat aku pulang, rumah memang terasa tegang. Suamiku duduk di kursi kayu, menunduk seperti pria yang kalah perang. Aku duduk di sampingnya, dan belum lama duduk, aku pun tersentak dan bingung. Untuk pertama kalinya, ia menangis di depanku. Aku takut kamu kecewa, ucap suamiku. Perkataan itu langsung aku jawab. Aku memang sangat kecewa. Tapi lebih kecewa lagi, karena ia memilih menanggung semuanya sendirian. Hutang itu belum lunas. Dan terpaksa, kami harus menjual motor tua yang sudah menemaninya bertahun-tahun. Malam itu,
Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, kami bicara jujur, tanpa rahasia, tanpa pura-pura kuat. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi aku tahu satu hal. Rumah bukan tentang tidak adanya masalah. Rumah adalah tempat kita berani mengaku lemah. Dan sejak malam itu, suamiku tidak lagi menjadi pahlawan sendirian.